Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman para YouTuber pemula. Ya, para YouTuber pemula yang sedang gundah gulana, yang lagi galau. Ya, gimana nggak galau ya kayak kita ini, para YouTuber pemula ini yang mungkin sebenarnya apa ya, yang lebih mengarah kepada kebingungan dalam menentukan sikap karena memang terlalu banyaknya tutorial yang berseliweran. Nah, ini banyak banget ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan buat teman-teman semua para YouTuber pemula yang sedang meniti karir mungkin di per-YouTuban, di platform YouTube ini. Ya, di MTV juga akan berbagi, akan sharing bersama. Yang penting sebagai penyemangat buat teman-teman, kalau memang benar-benar minat dan ingin berkreasi, berkreativitas, berkarya di YouTube, ya tentunya harus dibekali dengan keikhlasan hati, kekuatan jiwa, kemantapan batin. Jangan pantang menyerah karena memang mungkin dialami ya oleh semuanya dalam hal semua bidang ya, apalagi di per-YouTuban yang ranahnya itu ada yang ranah like, ada yang dislike, ada yang lover, ada yang hater, dan itu mesti kita terima, mesti kita hadapi dengan lapang dada. Nah, ya mungkin salah satu problem yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah satu kebimbangan buat para YouTuber pemula kayak kita-kita ini ya. Seperti yang saya pertontonkan, dengan banyaknya tutorial-tutorial semacam ini ya. Ada yang sudah punya nama besar, sudah termasyhur, yang jam terbangnya sudah tidak diragukan, ada juga yang baru nongol, ada juga yang memulai memang channelnya itu dengan tema tutorial, kemudian baru beberapa video, baru beberapa subscribe, baru beberapa viewer, kemudian sudah menampilkan sebagai tutorial, dan itu banyak banget ya di YouTube ini, banyak banget. Kesimpulannya bahkan mungkin puluhan ribu, ratusan ribu tutorial yang masing-masing itu menampilkan diri dengan karakternya yang berbeda. Seperti ini ya. Ini sengaja saya pertontonkan. Contoh ini ada yang insan tutor dengan bahasanya yang nyeleneh ya. Yang terkadang juga seringkali jadi kontroversial. Artinya ada juga dengan menampilkan apa adanya, dengan video apa adanya, dengan penampilan dan penampakannya apa adanya ya. Ada juga belian tutorial dengan bahasanya yang lugas seperti ini, dengan tanpa menampilkan muka ya, hanya dengan menampilkan seperti ini tampilannya. Ada juga Denjisi dengan SEO-nya. Jadi masing-masing sebenarnya dalam hal tutorial itu kita tidak perlu bingung ya untuk menentukan sikap itu. Yang pada intinya kita itu mengawali karir dalam hal per-YouTuban itu, pertama kita menentukan apa yang kita bisa, karya apa yang kita bisa tampilkan, kita bisa suguhkan kepada viewer itu. Jadi nggak usah bingung-bingung ya, ikut-ikutan atau pengen seperti dia atau pengen seperti beliau. Jadi awalnya yang penting dalam hal YouTube itu tentukan sikap kita ini berkarya di bidang apa. Apakah dengan bidang bahasa, yaitu dengan tutorial, dengan bahasa kita, dengan logat kita, atau dalam hal skill, apakah itu tentang servisnya ataukah tentang edukasinya.
tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dikhianati ya, bahwasanya setiap orang itu punya karakter masing-masing, punya bakat masing-masing yang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Jadi sebenarnya untuk tutorial-tutorial semacam ini ya hanya sebagai pembanding aja. Kita nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing-pusing untuk menentukan tutorial yang mana. Apalagi di YouTube ini adalah ranah perdagangan tontonan. Perlu diingat, coba kalau kita berpikir sedikit, introspeksi sedikit, karena kebingungan dengan banyaknya tutorial. Ada yang tutorial offloss dengan menampilkan muka apa adanya, ada yang trik oplos dengan tanpa menampilkan, ada yang secara SEO dari youtubernya. Kadang juga mereka kontroversial ya, kadang-kadang mereka juga saling apa gimana ya, ada ya kadang-kadang saling bentrok yang kadang-kadang membuat kita yang mengikuti mereka itu menjadi bingung sebenarnya siapa sih yang paling benar, siapa sih yang paling masyhur, siapa sih yang paling piawai, siapa sih yang paling lihai dalam hal YouTube. Tentu saja kalau untuk pribadi saya sebenarnya dalam hal YouTube itu ya biasa-biasa aja ya. Tidak ada hal yang piawai, tidak ada hal yang pinter, tidak ada hal yang paling benar. Semuanya kembali pada diri kita masing-masing, karena bakat kita itu berbeda-beda sekalipun terkadang kategorinya sama. Contoh dalam hal tutorial menerangkan YouTube, menjadi seorang konten kreator misalkan, otomatis logat kita juga kan beda, perangai kita juga beda, entah itu dalam hal menerangkannya, entah itu dalam hal rincian dan detailnya, dengan bahasa yang berbeda, dengan narasi yang berbeda. Itu pun adalah satu hal yang membuktikan bahwasanya tutorial itu hanya sebagai batu loncatan, hanya sebagai pembanding, hanya sebagai penyeimbang ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai YouTuber pemula nggak usah bingung-bingung. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kita itu keahliannya apa? Kita mau berkarya di bidang apa? Tentukan itu dulu. Kita kira-kira bisanya apa, kemampuannya kita apa. Karena segala sesuatu, kalau kita memaksakan diri yang bukan kemampuannya kita, itu ya justru akan menjadi bumerang ke depannya itu. Itu udah pasti ya. Segala sesuatu kalau tidak ditempatkan pada tempatnya itu akan menjadi bumerang. Contoh kecil misalkan kita berkarya menampilkan yang sama sekali bukan keahlian kita. Tentunya di saat ada komen, ada pertanyaan, kita itu akan membelit ya, akan membelenggu kita sendiri. Makanya untuk teman-teman yang YouTuber pemula, tidak usah bingung-bingung dengan banyaknya tutorial ini ya. Dengan tutorialnya berbagai macam ini, awal mula kita tentukan saja apa bidang yang kita mampu, apa yang bisa kita lakukan dalam hal berkreasi dan berkarya itu. Jadi tidak usah bingung-bingung dan berpatokan harus mesti sama dengan tutorial-tutorial yang ada, karena jelas kapasitas kita kan semuanya berbeda. Kapasitas berbeda, kemampuannya berbeda. Jadi itu yang menjadi tolak ukur dan penentu arah kita mau seperti apa. Jadi tutorial semua ini itu hanya sebagai pembanding, penyeimbang, dan hanya sebagai bantu loncatan. Karena tentunya sebagai pemula ya mesti ada sedikit panduan, mesti ada sedikit jembatan ya untuk melangkahnya itu sebagai bahan pertimbangan ke depannya itu. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, barangkali masih minat di bidang YouTube ini, tentukan dulu kita mau berkarya di bidang apa, kita keahliannya apa, kita kemampuannya apa, kita skillnya apa. Jangan menentukan bahwasanya kita mesti sama dengan mereka-mereka itu. Ini kan semuanya adalah tutorial ya. Dari Belian juga ini sebagai tutorial, ada lagi ini Khairunisa juga tutorial juga. Nah ini semua kan tutorial semua,
Tapi di saat kita mengikuti mereka belum tentu seberuntung yang mereka dapatkan. Karena karakternya jelas beda, sikapnya beda, logatnya beda, narasi yang kita jelaskan sekalipun dengan kata-kata yang sama, tetapi efeknya belum tentu seperti mereka. Jadi kita mesti kembali lagi pada jati diri kita masing-masing. Sesuaikan apa adanya dengan karakter kita, kita sampaikan narasi kita dengan karakter kita sendiri. Karena memang seperti itu. Kembali lagi ya, perlu diingatkan, YouTube hanya sebagai ranah tontonan. Makanya kita pertontonkan sesuai dengan kemampuan kita supaya tidak menjadi belenggu di kemudian hari. Di saat viewer kita sudah banyak, di saat subscriber kita sudah melonjak, kan seperti itu. Oke, mudah-mudahan hal semacam ini bisa menjadi penyemangat ya buat YouTuber pemula. Mungkin sedikit masukan, sebagai YouTuber pemula memang terkadang terbentur oleh motivasi ya. Terkadang kita kalau misalkan belum ada keberhasilan, jangankan orang yang tidak dikenal, orang yang kita kenal, keluarga sendiri, lingkungan kita sendiri itu kadang-kadang untuk mensupport aja susah ya. Jadi itu mesti kita terima. Yang penting kita tetap semangat, tetap jalani, tetap lakukan. Kalau memang ingin berkarya di YouTube, lakukan, jalankan, tidak usah mundur, pantang menyerah, tetap semangat. Ya paling tidak mereka-mereka ini itu menjadi motivasi bahwasanya mereka juga bisa berhasil dengan berbagai macam kemampuan mereka, dengan berbagai macam logat mereka. Itu ternyata mampu. Nah, kita kembangkan channel kita kembangkan karya kita kembangkan kreasi kita dengan karakter kita sendiri. Jadi pada intinya kembali pada diri sendiri, karena ini adalah ranah jualan tontonan. Seperti halnya kita berjualan, seperti yang kita lihat di sekeliling kita, di lingkungan kita, seperti halnya contoh kecil kita berjualan nasi goreng. Tentunya di lingkungan kita sendiri yang hanya satu lingkup itu yang jualan nasi goreng kan tidak satu. Tapi dengan kenyataannya mereka masing-masing menghadirkan, masing-masing menonjolkan karakternya, sehingga bagaimana cara menarik pembeli itu. Apakah itu dari rasa, apakah itu dari pelayanan, apakah itu dari tempat yang menarik, masing-masing memperlihatkan karakternya untuk menarik pembeli. Begitu juga dalam hal YouTube, kita tidak usah bingung dengan tutorial yang banyak ini, dengan tutorial yang berbagai macam cara, berbagai macam karakter ini, yang kadang-kadang bisa membingungkan kita. Yang satu katanya tidak usah menggunakan trick of loss, yang satunya perlu dengan trick of loss, yang satunya ikuti dong aturan-aturan YouTube, tidak usah dengan tutorial-tutorial yang macam ada yang bilang ini sesat, ada yang bilang ini nggak berguna, ada yang bilang itu hal yang sama sekali tidak berfaedah, kan seperti itu. Nah, untuk kita sebagai pemula tidak usah bingung, segala sesuatu punya plus minus, semua punya kekurangan dan kelebihan seperti halnya mereka. Yang penting kita lakukan yang kita bisa saja. Kita pastikan, kita tentukan langkah kita untuk berkarya ini. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kita tidak usah berfokus dan berpandu pada satu tutorial atau juga fanatik dengan satu tutorial, karena tutorial tentunya berbeda-beda. Masing-masing punya pengalaman, punya karakter masing-masing, punya logat dan narasi masing-masing. Yang terpenting adalah kita tentukan bagaimana kita mau berkarya sesuai dengan keahlian, sesuai dengan skill, sesuai dengan kemampuan. Tidak usah memaksakan diri menjadi seperti mereka. Kita jadi diri sendiri saja, kemudian kita kembangkan, kita tontonkan ke viewer kita. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua. Oke, kita berkembang bersama ya para YouTuber pemula. Tetap semangat, tetap ulet, tetap kerja keras. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.